Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 8 Januari 2023. Tema Renungan Saat Teduh kita dengan judul Semakin Tinggi dan Indah. Firman Tuhan terambil dalam 1 Petrus pasal 5 ayat ke-6 sampai dengan ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Firman Tuhan berbunyi, "Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya engkau ditinggikan pada waktunya. Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu." Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebaikan demi kebaikan Tuhan yang membawa kami menjadi pribadi-pribadi yang ditinggikan oleh Allah dan hidup kami dibuat menjadi indah oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Bolehkah kita berdoa kepada Tuhan supaya hidup kita itu ditinggikan? Kita melihat ada sebuah rumusan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bagaimana supaya hidup kita itu bisa ditinggikan oleh Tuhan? Karena itu firman Tuhan yang berkata, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Artinya supaya Tuhan itu akan meninggikan kita pada waktunya. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan ditinggikan? Lalu bagaimana cara ditinggikannya? Ayat ini berbicara pada kalimat sebelumnya. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Di sini berbicara tentang rumusan atau rahasia bagaimana hidup kita ditinggikan. Pemahaman yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah apa yang dimaksud dengan ditinggikan. Ditinggikan itu kalau kita belajar kepada riwayat daripada penciptaan. Bukankah sewaktu kita diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang paling luar biasa, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, melebihi seluruh alam ciptaan yang lainnya, maka posisi itulah kita itu sedang ditinggikan. Sewaktu Tuhan memberikan seluruh, katakanlah, seluruh yang ada di dalam dunia ini untuk dikelola oleh Adam dan Hawa, bukankah itu juga ditinggikan? Sewaktu kita jatuh di dalam dosa, kita terperosok ke dalam lembah yang paling dalam. Kalau dosa adalah gambaran sebuah lembah, sebuah jurang yang terdalam, maka Allah mengangkat kita dari lubang kebinasaan, dari keberdosaan, diangkat, ditinggikan, supaya kita dikuduskan dan dibenarkan. Itu yang disebut dengan ditinggikan. Ditinggikan oleh kebenaran oleh Tuhan, oleh darah Kristus, sehingga kita dibebaskan dari dosa, kita dikuduskan, hidup dalam kebenaran, dikembalikan kembali relasi kita dengan Tuhan yang rusak. Itu yang disebut dengan ditinggikan. Bagaimana cara hidup kita ditinggikan? Firman Tuhan berkata, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan itu sudah menempatkan kita menjadi sesuatu yang paling utama dari seluruh ciptaannya, bukankah kita sebagai manusia pun, kalau kita punya sesuatu yang utama, kita akan pelihara, kita akan jaga, supaya tidak ada orang menyentuhnya, apalagi mencurinya atau merusaknya. Kita akan jaga sedemikian rupa. Itu artinya apa? Kita diutamakan. Kalau Tuhan sudah mengutamakan kita, kalau Tuhan itu menyebut kita sebagai biji matanya Allah, kalau Tuhan menyebut nama kita itu ditulis di dalam telapak tangannya, kalau Tuhan mengatakan kita adalah pilihan Tuhan, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, bagaimana kita mengatakan kita tidak ditinggikan? Jadi Allah meninggikan kita, menempatkan kita di tempat-tempat yang paling luar biasa dalam seluruh ciptaan Allah. Pada posisi itulah kita perlu menghargai sebuah kepercayaan, sebuah posisi, sebuah penempatan yang begitu luar biasa dari Tuhan. Dengan menghargai Tuhan sebagai pusat segala-galanya, kita memuliakan Allah, kita memasyurkan Allah, kita meninggikan Allah. Bagaimana caranya? Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Tatkala seseorang itu merasa lebih hebat dari Tuhan, tatkala seseorang itu merasa tidak membutuhkan Tuhan, tatkala seseorang itu menjalani kehidupan tidak sesuai dengan firman Allah, tapi sesuai dengan keinginan pribadi, pada posisi itulah kita sesungguhnya sedang menghindarkan diri dari sebuah kehidupan yang dipelihara oleh Tuhan, yang dijadikan oleh Tuhan sebagai pribadi-pribadi yang mulia, yang agung, yang paling luar biasa.
Dengan demikian bagaimana supaya kita itu hidup ditinggikan dan hidup dalam keindahan? Yaitu kita hidup senantiasa harus memiliki hati yang takut akan Tuhan dan punya kerendahan hati di hadapan Tuhan secara sepenuh-penuhnya. Tidak boleh keakuan kita, kehendak pribadi, nafsu-nafsu duniawi yang kita kedepankan. Tetapi kita ingin menjaga kekudusan, kita ingin menjaga kepercayaan yang sudah Tuhan beri, kita ingin menjaga seluruh hak-hak yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Menjaga nama baik Allah, memuliakan Allah dalam hidup kita dengan mengekspresikan di dalam kehidupan keseharian, baik dalam rumah tangga, baik dalam pekerjaan, baik di dalam masyarakat, baik kemudian yang bagi kita yang masih dalam dunia pendidikan, kita menjaga hidup dengan baik. Kita jangan menggadaikan iman kita. Kita memelihara kehidupan yang menjadi berkat, bukan kemudian menjadi persoalan, menjadi masalah, menjadi batu sandungan. Itu yang Tuhan tidak inginkan. Dengan demikian sahabat seperjalanan, berjuanglah bahwa kita sudah direncanakan oleh Tuhan, dirancangkan oleh Tuhan, kehidupan kita itu akan ditinggikan dan kehidupan kita itu akan diindahkan. Sahabat seperjalanan, kalau kita baca kepada ayat-ayat selanjutnya, sadarlah dan berjagalah, lawanmu si iblis berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang akan dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang sungguh, sebab kamu tahu dengan semua bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, mengokohkan, menguatkan sesudah kamu menderita sekian lamanya. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Sahabat seperjalanan, siapa pribadi yang tidak suka kita hidup di dalam ketinggian bersama dengan Allah? Yaitu iblis, seperti singa yang mengaum-ngaum berkeliling untuk menarik kita turun ke bawah. Dengan demikian sahabat perjalanan, kita berjuang tetap hidup dalam kebenaran agar posisi kita tetap ada di dalam ketinggian, ditinggalkan oleh Allah. Kita hidup senantiasa takut akan Tuhan dan punya kerendah hatian kepada Tuhan, karena Tuhan yang ditinggikan. Dengan itulah kita bersama-sama dengan Tuhan di dalam ketinggian. Tetapi kalau kita membuka diri kepada iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, membuka diri hidup dalam dosa, membuka diri untuk hidup kemudian memuaskan nafsu, hidup kita kemudian menjadi persoalan dimanapun kita berada, maka di saat itulah kita tidak sedang menghargai dan kita merusak keindahan sebuah hidup yang sudah Tuhan rancang sedemikian rupa, yang sudah Tuhan tata sedemikian rupa, agar hidup kita ada di dalam ketinggian dan hidup kita itu ada di dalam keindahan. Sahabat seperjalanan, sesuatu yang tinggi bukan identik dengan kekayaan, sesuatu yang tinggi bukan identik dengan jabatan yang mentereng, sesuatu yang tinggi bukan berarti kita punya rumah bertingkat, tetapi sesuatu yang tinggi tatkala kita punya ketundukan, ketaklukan sepenuhnya, hidup di dalam kehendak Allah dan kemudian menghindari seluruh godaan-godaan iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, yang mau menarik kita, menerkam kita, memasukkan kita kepada jurang yang paling bawah, yaitu keberdosaan, ke dalam lembah-lembah yang paling gelap. Biarlah kita terus di dalam tahun yang masih hangat di dalam bulan Januari ini, kita mempercayai Allah bahwa Tuhan merancangkan kita hidup di dalam ketinggian bersama dengan Allah, dan hidup Tuhan sudah merancangkan hidup kita itu di dalam sebuah karya keindahan yang Tuhan rancangkan untuk setiap sahabat seperjalanan, baik pribadimu, baik keluargamu, masa depanmu, langkah yang kau akan tempuh sepanjang tahun ini. Tuhan merancang keindahan dan Tuhan menempatkan engkau sebagai pribadi yang tinggi. Tinggi bagaimana? Engkau tinggi hidup dalam kebenaran, dan engkau tinggi punya nilai-nilai yang tidak pernah akan engkau jual, yang tidak pernah kau akan gadaikan sepenuhnya bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari. Biar kami hidup senantiasa dekat dengan Allah, dan hidup kami akan selalu dibuat indah oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.